Pak. Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya lanjutkan eh, Recording ke in topik progress. yang kemarin sebenarnya topiknya topik 3A, 3B ya. Ini saya lanjutkan ke topik 4. Jadi topik 4 ini ada beberapa eh, materi yaitu submateri, multiplexing, duplexing, dan multiple access ya. Jadi beberapa submateri untuk multiplexing dan demultiplexing itu bagaimana prinsip dasar multiplexing, eh, eh, frekuensi division multiplexing dan time division multiplexing, ada multiplexing standar ya, kemudian optical multiplexing WDM dan DWDM ya, kemudian duplexing dan multiple access meliputi FDMA dan TDMA dan CDMA ya. Saya lanjutkan pengertian multiplexing. Jadi multiplexing ini adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal ya untuk dikirimkan secara serentak atau bersamaan pada satu kanal transmisi ya, di mana perangkat yang melakukan multiplexing ini disebut dengan multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau multiplexing ya, atau MUX ya. Kemudian yang di sisi penerima itu adalah gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing, di mana proses ini disebut dengan demultiplexing. Receiver atau perangkat yang melakukan demultiplexing disebut dengan demultiplexer atau disebut dengan demux. Jadi mux sama demux ya. Tujuan multiplexing ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth ya atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama atau berbagi akses berarti sharing ya, sharing akses ya. Jadi gambarannya seperti ini ya, diagramnya. Ini adalah suatu tadi yang disebut dengan MUX atau multiplexing ya, yang merupakan suatu unit yang unit yang berfungsi untuk memproses ya dan mentransmisikan secara simultan ya, melalui suatu media link. Jadi ini proses sebenarnya ini ya. Jadi ada beberapa input sinyal and input yang dilakukan proses penggabungan atau multiplexing kemudian dikirimkan melalui satu kanal, satu link ya, yang sebenarnya di dalam sini ada beberapa sinyal yang dibawa dalam satu link ya. Kemudian di sisi penerima di sini ini yang di sisi pengirim ya. Di sisi pengirim, jadi ini adalah eh, multiplexer ya. Kalau ini demultiplexer ya. Di bagian ini bagian pengirim, ini bagian penerima ya. Ini demultiplexer. Jadi ini prosesnya ini ya. Jika mana ini input dimasukkan, diinputkan ke multiplexing, kemudian dikirimkan melalui satu link transmisi. Kemudian di sini akan dipisah-pisahkan lagi dengan melalui yang disebut dengan unit demultiplexer ya. Dia akan jadi sebenarnya sama ya. N input berapa ya, misalnya ini 5 input, ini juga 5 input ya. Ini 5 output ya sama ya. Jadi fungsinya untuk mengefisiensikan link ya. Penggunaan kanal tapi digunakan untuk berapa eh, channel ya. Bisa kanal suara, video atau mungkin gambar ya.
Multiplexing dan demultiplexing ini sebenarnya diimplementasikan untuk pada jaringan transmisi ya, transmisi ya, terang atau transport atau backbone atau jaringan utama atau tulang punggung ya. Jadi memang ini kapasitasnya ini besar ya, bisa eh, bisa ratusan ya, ratusan kanal atau mungkin dalam ribuan order ribuan kanal atau mungkin bisa puluhan ribu dan seterusnya ya. Kemudian untuk melakukan flexing ini atau demultiplexing ini ada dua jenis atau cara ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan eh, frekuensi division multiplexing atau FDM. Yang kedua dengan menggunakan time division multiplexing atau TDM atau TDM ya. Jadi secara prinsip ini FDM ini dia pembagian kanalnya dilakukan dalam domain frekuensi atau ranah frekuensi di mana tiap sinyal ini menduduki range tertentu ya frekuensi tertentu yang berbeda dalam kanal tersebut ya. Kalau TDM ini dia setiap sinyal menduduki interval waktu yang berbeda dalam kanal tersebut ya. Jadi kalau frekuensi divisi multiplexing ini adalah dia membagi ya pembagian berdasarkan dilakukan dengan frekuensi. Kalau yang TDM dengan interval waktu ya. Jadi seperti ini prinsip diagramnya ya, diagram bloknya. Ini kalau kita lihat di sini tadi yang multiplexing tadi ini ya prinsip dasarnya. Jadi ada beberapa kanal, kemudian dilakukan multiplexing dan dikirimkan dengan kapasitas kanal dengan kanal kapasitas tinggi dan dimultiplexing lagi dengan kanal tinggi juga, kanal yang kapasitas tinggi ya. Tadi dari perbedaan antara FDM dan dengan TDM ini adalah di sini ya. Jadi di sini kalau FDM dia domainnya itu frekuensi ya. Jadi ini ada frekuensinya, ada sinyal satu, sinyal dua, sinyal tiga ya. Kemudian kalau TDM itu adalah dia domainnya domain waktu ya. Jadi waktunya yang berbeda ini ya. Ini salah di sini. Gambarnya mungkin ini harusnya time ini. Ini yang frekuensi. Sebagai contoh untuk komunikasi analog ya, umumnya untuk komunikasi analog, ini dia menggunakan prinsip frekuensi division multiplexing atau FDM ya. Tapi juga bisa dipakai untuk komunikasi digital ya. Tapi biasanya ini untuk komunikasi digital dengan kecepatan mungkin relatif rendah ya, sampai menengah ya. Ini adalah sebagai contoh ya, FDM. Di sini adalah ada proses ini untuk katakanlah untuk frekuensi suara ya kanal suara antara 300 sampai 3.500. Kemudian dilakukan proses mixing atau mixer. Ini adalah frekuensi carrier-nya ya kemarin ya frekuensi carrier-nya dengan modulasi ini semacam modulasi amplitudo ya. Di sini kalau ada kanal frekuensi antara 340 3.400 ini dengan frekuensi carrier 220 kHz, maka ini adalah kanalnya ya, kanal di yang 01 ya, di mixer 1. Jadi ini adalah eh, bandwidth-nya ini adalah dikurangi ya, antara 20 dikurangi ini ya, jadi 16, maaf, yang upper yang lowernya ini dikurangi ini ya 3.500 ya, jadi 20 dikurangi 3.400 jadi 16,6. Ini yang upper sidebandnya yang
upper side band-nya itu 20 dikurangi 300 jadi 19,7 ya. Dan seterusnya ini juga 6 frekuensi karirnya 16, ini 12 ya. Dikurangi ini jadi ini dikurangi jadi ini ya. Seterusnya sehingga batas bandwidth-nya itu adalah yang terendah itu di sini ya di channel 3 di 8,6 ya. Jadi 8,6 sampai di sini 11,7 ini adalah 12,6 sampai 15,7 ini 16, jadi tiga kanal suara ini dilakukan proses multiplexing dengan metode frekuensi division multiplexing ini menjadi seperti ini ya. Jadi ini kanal satu, kanal 2, kanal 3 ya. Bandwidthnya dari 8,6 eh, lebar pitanya sampai 19,7 ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan untuk frekuensi division multiplexing? Dari saya belum ada, Pak. Oke, yang lainnya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi secara prinsip ini sistem FDM sebagai contoh ya. Jadi ini ada diagramnya. Ya, di sini adalah bagian transmitternya atau pengirimnya ya. Ini adalah modulasinya, modulasi satu, 2, dan seterusnya ya sampai M ke A. Nah ini dilakukan lagi tadi dengan menggunakan subcarrier ya tadi ya subcarrier modulator. Tadi ada F2 dan seterusnya FKN ya. Sehingga ada sinyal sinyal yang sudah dimodulasi ya di sini. Kemudian setelah dimodulasi dia dilakukan penggabungan ya. Penggabungan atau sinyal komposit. Kemudian dilakukan eh, ditransmitkan atau dikirimkan dengan frekuensi carrier ya. Nah, di sini kan kita lihat ya, kalau setelah jadi frekuensi division multiplexing sinyal ini adalah subcarrier ya. Ada subcarrier tadi ini F1, subcarrier F2, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah spektrumnya, spektrum komposit basebandnya ya. Seperti ini ya, eh, gambarannya, frekuensi, fungsi dari modulatinya atau modulatornya ini. Ini adalah bandwidthnya tadi ya. Kemudian di bagian receivernya atau penerima dia setelah menerima sinyal FDM dari sini ya, itu ada main receivernya, kemudian dilakukan eh, proses untuk memisahkan ya baseband sinyal ini dipisahkan masing-masing dengan menggunakan filter ya. Ini ada bandpass filter F1 ya, bandpass filter F2 dan seterusnya. Kemudian dilakukan proses demodulasi ya. Setelah dilakukan proses demodulasi ini akan kembali ya proses menjadi sinyal aslinya yang tadi sini ya. Ini M1, ini M1, ini M2 dan seterusnya ya. Ini adalah sebagai contoh ya gambaran spektrumnya untuk tiga band sinyal suara tadi ya. Kalau menggunakan apa namanya dengan menggunakan frekuensi carrier ini adalah subcarrier FC1, ini FC2, frekuensi carrier FC3 ya dengan modulasinya antara 300 sampai 3400 ya. Sehingga seperti ini ya. Ini adalah di lower sideband-nya ya.
Ini yang upper sidebandnya ya. Sehingga ini adalah spektrumnya di 64 kHz. Ini adalah gabungan dari spektrum ya dengan subcarrier tadi 64 ya, 68 dan 72 ya. Ini adalah lower sidebandnya di sini lower sidebandnya ya. Ini adalah spektrumnya ya, spektrum tadi kalau dengan menggunakan subcarrier 64, 68 dan 72 ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi di Amerika Serikat itu ada standar FDM, ATNI yang USA ini yang Amerika itu merancang dengan hierarki skema FDM yang memuat sistem transmisi dari berbagai kapasitas ya. Jadi hierarkinya AT&T ini FDM dengan menggunakan FDM AT&T ini dia ada pengelompokan ya atau grupnya. Jadi kalau grup itu adalah berisi 12 kanal ya. Kanal suara yang masing-masing eh, meng- masing-masing bandwidth-nya itu adalah 4 kHz ya masing-masing kanal sehingga totalnya ada spektrumnya totalnya menjadi 48 kHz ya 12 dikalikan dengan 4 ya jadi 48 di mana untuk range-nya itu antara 60 kHz sampai 108 kHz. Kemudian dalam satu grup ini akan kelompok digabungkan lagi menjadi supergroup ya. Nah, supergroup ini ada 60, isinya adalah 60 channel ya. Di mana di dalam apa namanya 5 grup sinyal ini ya, karena berisi 60 channel itu 5 grup sinyal ini tadi isinya kan 12 ya. Itu berarti kan 60 sama 60 kanal ya, channel yang membawa ya dibawa dengan dengan frekuensi carrier antara 420 sampai 612 kHz. Kemudian ada lagi setelah di hierarkinya lagi ya, setelah grup dia kan super grup, dia naik digrupkan lagi ya, dikelompokkan lagi menjadi master group ya. Jadi master group ini adalah isinya adalah sejumlah 10 super group. Jadi kalau dikalikan tadi mas super group tadi 60 ya, 60 channel berarti ini ada 600 channel atau kanal ya. Jadi kalau kita lihat di sini hierarkinya seperti ini ya. Ini ada 12 kanal eh, suara. Sebagai contoh di sini ada telepon ya dengan lebarnya kanal suara itu adalah 4 kHz ya. Kemudian dilakukan proses multiplexing dengan frekuensi divisi multiplexing menjadi grup. Nah, di sini terdapat 12 kanal ya dengan lebar bandwidthnya 48 kHz. Kemudian dari grup ini akan dikelompokkan, digabungkan lagi menjadi grup. Di sini adalah menjadi supergroup ya. Supergroup ini adalah isinya 60 kanal ya. Dengan bandwidthnya bandwidthnya adalah 240 kanal ya. Karena dia membawa 60 kanal. Jadi kan kanal ini kan 4 ya, 4 kHz. Sehingga dikalikan 60 menjadi 24, 240 kHz ya. Kemudian dari grup ini supergroup ini akan dikelompokkan lagi menjadi master group ya. Jadi master group ini membawa 10 supergroup ya. Sehingga terdapat tadi 600 kanal suara dengan bandwidthnya 2,52 MHz ya. Kemudian ada lagi yang lebih lagi itu adalah jumbo group ya. Jumbo group ini adalah isinya 6 master 6
digabungkan 6 master group ya, sehingga kanalnya menjadi 600 kali 6 ya, jadi 3.600 kanal dengan bandwidth 16,98 MHz. Jadi Jumbo Group ini isinya bisa membawa 3.600 kanal suara ya. Ini adalah hierarkinya ya, hierarki dari AT&T yang di Amerika. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan tadi sebenarnya ada standar ya, standar FDM standar ya. Kalau tadi yang standarnya Amerika, sebenarnya ada yang standar FDM standar atau standar FDM ini adalah dia pre-groupnya itu berisi 3 kanal ya. Ada basic group itu adalah 12 kanal dan super group itu 60 dan master group adalah bisa bisa 960 kanal atau 1.200 kanal. Itu standarnya FDM ya. Oh, tadi ini yang standarnya dari FDM-nya USA, dia merancang hierarki sendiri ya skema FDM. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke TDM? Saya lanjutkan dengan metode multiplexing dengan membagi interval waktu atau time division multiplexing. TDM ini banyak dipakai pada komunikasi digital ya, pada komunikasi suara telepon atau kanal ini dimultiplexingkan dalam kanal suara atau PCM dengan data rate-nya adalah 64 kbps ya, atau 64.000 bps. Jadi cara kerja prinsipnya CDM ini dapat diilustrasikan pada prinsip seperti komutator ya. Jadi komutator ini sebenarnya kalau teman-teman mungkin punya keluarganya punya mobil yang masih menggunakan teknologi apa itu disebut dengan Delco ya, ada nggak yang mungkin belum pakai CDI ya? Lebih lama tahun 70-an 80-an tuh ada banyak menggunakan delco atau komutator ya. Sebenarnya kalau delco itu membagi busi ya. Kalau ini busi ya. Karena kalau ada 4 silinder businya 4 lah. Ini sebagai ilustrasinya menggunakan prinsip komutator atau delco di mobil itu ya. Mobil yang masih teknologi sebelum menggunakan CDI atau elektronik ya untuk pengapiannya ya. Jadi seperti ini pembagiannya. Jadi waktu ya. Ini nanti switch ini akan berputar ya. Berputar dia akan menghubungkan kanal 1, kanal 2, kanal 3, kanal 4. Dan ini juga akan sama kalau dia kanal 1, ini juga kanal 1 ya. Ini kanal misal kanal 2 ya di sini juga kanal 2. Jadi dia akan sinkron ya. Di sisi dari apa? Ini multiplexingnya, ini demuxnya, ada multiplexing ya. Demuxnya atau demaxnya ini akan seperti ini prinsipnya ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Atau mungkin ada yang ditanyakan atau Dari saya belum ada, Pak. ya paham ya artinya ini prinsipnya kayak busi itu yang delco busi ya atau komutator. Jadi dia itu prinsipnya berputar terus ini. Sebagai gambaran seperti ini ya. Jadi di dalam time division multiplexing itu ada kalau semisal ini ya, ini kita lihat ini source-nya ya.
Ini source-nya AA, BB, CC, DD ya. Jadi sebenarnya ada proses, katakanlah di sini ya. Ini awalnya mungkin di D dulu ya, yang dikirim D ya, D ya, kemudian C, B, A ya. Nanti ngulang lagi di sini. Data yang kedua dari sini yang dari kanal satu ini kanal satu ya dua. Ini D, C, B, A ya. Nah pada saat di proses ini multiplexing kemudian di proses demultiplexing dia akan sama nanti ya. AA, BB, CC, DD ya. Nah ini kita bisa lihat di contoh prinsipnya ini dengan dengan metode frame ya, frame. Di sini ada ini timenya ini ya. Ini A1 3 ya. Jadi prinsipnya ini adalah ini frame ya, frame ketiga ini ya. Jadi ini adalah C3 ya. Ini C3, ini C3 B3 A3 ya. Kemudian berlanjut lagi ya. C2 B2 A2 dan frame frame pertama ini ya. Jadi frame pertama maksudnya ini ya maksudnya ya. Ini frame pertama yang dikirimkan. Ini frame pertama. Ini frame kedua, ini frame ketiga. Ini. Jadi ini adalah prinsipnya eh, time division multiplexing. Dia membagi waktu, kemudian akan dikelompokkan ya dengan dengan menggunakan frame atau kerangka atau struktur framenya seperti ini. Prinsip sederhananya ya. Saya lanjutkan, ada yang ditanyakan mengenai TDM ini? Baik, saya lanjutkan standar TDM atau TDM standar. Jadi di dalam time division multiplexing ini ada standarnya ya, standar dari ITUT ya. Jadi ini ada standar I1 ini ya. I1 ini sebenarnya kemarin sudah saya bahas ya, yang waktu kemarin teknik modulasi yang PCM itu ya, bahwa bahwa I1 atau E1 ini adalah dia mempunyai frame dengan kapasitas adalah atau lajunya ya, laju datanya ya, atau data rate-nya adalah 2 mega bit per second ya, dengan kemarin saya jelaskan dengan menggunakan standar PCM frame atau kerangka struktur PCM ya, plus code modulation. Ini adalah standar T1 atau T1 ini dengan kemarin ya, satu ini yang biasa dipakai di Eropa, Indonesia. Kalau ini Jepang, standar USA ya, USA Amerika, yang T1 1,5 Mbps. Kemudian ada standar TDM yang disebut dengan Plesiosynchronous Digital Hierarchy atau PDH atau PDH. Kemudian ada standar untuk jaringan optik atau optical network, Synchronous Optical Network atau SONET. Dan juga ada standar Synchronous Digital Hierarchy atau SDH atau SDH ya. Ini ada, saya mereview lagi ya, sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan ya mengenai postcode modulation yang 2 megabit per second ini merupakan kesepakatan standar primer ya atau primary rate ya. Ada jaringan standar Eropa yang kemudian menjadi standarnya ITUT ya.
Biasanya dipakai untuk mentransmisikan kanal-kanal suara untuk kanal-kanal speed channel dan kanal-kanal ISDN atau BSDN ya. Ini untuk kanal-kanal broadband ya, yang dikenal kemarin dengan ICM 30 ya, atau I1 ya. Di mana ukuran framenya adalah kemarin 25 bit yang terdiri pada 32 time slot, 30 time slot untuk suara, dan 2 time slot untuk sinkronisasi dan signalingnya ya. Di mana tiap time slotnya berisi 8 bit ya. Laju framenya adalah 8 frame per detik atau per sekon ya. Sehingga data rate-nya menjadi 8.000 dikalikan 256 bit ya. Sehingga menjadi 2.048.000 bps, itu sama dengan 2,048 megabit per second ya. Ini mungkin kemarin sudah saya jelaskan ya, mungkin review aja mungkin. Jadi setiap frame itu diulang 8.000 kali ya tiap detik dengan sama dengan samplingnya ya, pencupliannya PCM ya. Sehingga untuk time slot 0 ini dan time slot 0 ini sama time slot yang saat 16 dipakai untuk signaling ya. Seperti ini ya, udah masih ingat ya. 30 kanal, satu ini untuk frame untuk alignment sinkronisasi, dan frame 16 ini untuk signaling ya. Kemudian saya lanjutkan standar PCM 24 ya, atau 1,5 Mbps ini, atau T1 yang disebut T1 T1. Ini banyak dipakai di jaringan telekomunikasi standar Amerika dan Jepang ya. Ini juga sama untuk ISDN, ISDN yang dikenal dengan nama TN, T1 atau TS1 atau PCM 24 ya. Di mana kurang frame rate-nya taruh tadi 56 bit, kalau ini 193 bit yang terdiri daripada 24 time slot ya. 24 untuk kanal suara dan 1 bit untuk framing. Jadi sehingga laju frame-nya adalah 8.000 frame per second, sehingga data rate-nya menjadi 8.000 dikalikan 24 kali 8 plus 1 bit, sehingga menjadi 1,544 bps atau 1,5 Mbps. Ini adalah struktur frame-nya ya. Kemudian ada yang ditanyakan mengenai eh, frame I1T1. Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan dengan plesiokronus digital hierarchy atau PDH atau PDH ya. Ini sebenarnya struktur PDH ini adalah standar hierarki multiplexing untuk transmisi digital yang order yang lebih tinggi ya. Kalau tadi kan baru yang primary rate ya, jadi kalau tadi yang ini primary rate masih yang primer, maka PDH ini dipergunakan untuk hierarki multiplexing yang lebih tinggi ya. Order yang lebih tinggi berarti lebih dengan kapasitas lebih tinggi atau kecepatan lebih tinggi. Jadi standar PDH di Eropa ini berbeda dengan standar PDH di Amerika ya. Jadi kalau di PDH di Eropa itu adalah level-levelnya ya, itu adalah E0 ya, E, E, E1, E2, E3, dan E4 ya. Kemudian level-level PDH ini juga distandarkan ya, Amerika. Jadi di mana kalau di standar Amerika dia pakai DS1, DS1C, DS2, DS3, dan DS4. Nah, ini kita bisa lihat di sini diagramnya standar, artinya tingkatan multiplexing pada PDH atau Physiconus digital hierarchy. Jadi di sini kalau E0 ya, E0 ini adalah primary rate ya.
di mana dia eh, menggunakan PCM, ya, PCM 64, PCM 64 64 kbps. Kalau ini adalah PCM 30 ya, PCM 30 di mana nih dia bisa membawa eh, 30 kanal suara ya. Kemudian di sini ada proses yang dinamakan dengan tahapan eh, hierarki level E2 atau itu ya. Jadi itu sebenarnya itu dia tuh multiplexer ya, multiplexer atau menggabungkan eh, empat empat iwan ya. Jadi sini ada empat iwan. Jadi ini sebenarnya prosesnya memultiplexing kanal 4 iwan menjadi 8, menjadi dua dua koma empat delapan menjadi 48,48 megabit per second ya. Kemudian hierarki yang berikutnya adalah menggabungkan antara empat ini ya, empat E2 menjadi menjadi E3. Jadi ini adalah menjadi E3, kapasitasnya menjadi 34,368 kbps ya. Maaf 34 ya, 34.368 kbps. Sehingga di sini tadi ke 120 channel, setelah ada 120 channel kemudian menjadi digabungkan lagi ya menjadi 480 kanal ini ya. Nah, 48 kanal ini menjadi 1.920 kanal ya. Menjadi E4 ini ya. Kemudian menjadi eh, lebih besar lagi ya dengan 7.600, tapi ini tidak distandarkan ya. Jadi bisa digabungkan lagi menjadi 4 kali 4, berarti ini menjadi 4 kali 4 ya. Ini adalah PDH standar Eropa ya. Kemudian ini adalah standar dari PDH standar dari Amerika Utara ya. Jadi PDH standar Amerika Utara itu dia di sini adalah hierarkinya DS C ya, DS1C, C, nah, di mana di sini kanalnya DS1 ini adalah 1,554 ya, kemudian dimultiplexing menjadi DS1C ya, jadi 3,152 Mbps ya. Kemudian digabungkan lagi ini menjadi DS2 menjadi 6,132 kbps. Kemudian menjadi DS3 ya. DS3 ini menggabungkan DS2 ya sebanyak 28 kanal ya. Maaf, menjadi 3 ya. Ini 6, ini kalikan ini ya. Berarti 4 ya. Berarti 3 ya. Digabungkan menjadi 44,736 Mbps ya. Kemudian digabungkan lagi ini menjadi DS4 ya. Ini adalah standar dari PDA Amerika Utara ya. Kemudian media transmisi untuk PDH atau psikonis digital hierarki ini adalah yang kita bisa kan lihat di tabel di bawah ini ya. Jadi sebenarnya media apa yang bisa dipakai untuk mentransmisikan eh, eh, PDH, sinyal PDH ya. Di sini kita lihat kalau untuk voice channel dengan bitrate-nya 64 kbps itu menggunakan sepasang kawat kembar ya. Jadi pakai twisted pair ya.
Twisted pair itu adalah kabel yang dipilin ya. Seperti ini bentuknya kayak apa yang di twisted ya. Yang dipakai juga dipakai di kabel LAN ya. Kemudian ini adalah di multiplexer Ordo 1 tadi ya. Itu adalah dengan 2 Mbps 30 kanal bisa menggunakan twisted pair pakai koaksial ya atau pakai radio. Kemudian yang 120 kanal ordo yang kedua bisa menggunakan hal sama ya sampai untuk ordo yang lebih tinggi ya di multi ordo keempat dengan bitrate-nya ini dia menggunakan radio atau serat optik atau fiber optik. Tapi yang lebih tinggi lagi yang order sampai 560 bitrate-nya 565 Mbps ini harus menggunakan optik ya. Ada yang ditanyakan mengenai standar PDH. Belum ada, Pak. Oke, saya lanjutkan dengan Synchronous Optical Network. Jadi Synchronous Optical Network atau SONET ya. Ini adalah standar multiplexing yang dikembangkan oleh ANSI ya, dan digunakan di Amerika. ANSI ini ya, emang ada di Amerika ya, standarnya dari American National Standard Industry, di mana dalam level sinyal transport sinkron 1 atau S1, STS1 ya, ini adalah modul SONET atau Synchronous Optical Network. Dasarnya sesuai dengan STM1 dan dari SDH atau Synchronous Digital Array. Sehingga modul-modul ini secara memiliki kecepatan bit 51,84 Mbps dan dimultiplikasikan secara sinkron ya menjadi sinyal yang tingkat tinggi yang disebut dengan STSN ya. Setiap sinyal STSN ini memiliki sinyal optik yang sesuai dengan disebut dengan pembawa optik atau optical carrier network ya. Optical carrier standar atau emisi optik. Kemudian saya lanjutkan dengan sinkronus digital hierarki. Ini adalah tadi standar yang multiplexing yang dibuat sebenarnya oleh ITUT dan diadopsi oleh ETSI ya atau European International Standard apa standar institut yang dipakai di Eropa ya. Di mana aliran data untuk SDH ini atau SDT ini adalah transmisi transport sinkron ya atau STM dan merupakan kelipatan tepat dari STM1 pada kecepatan 155,52 Mbps ya. Di mana data STM1 ini hanyalah byte yang disisipkan dengan aliran data atau STM1, yang lainnya untuk bentuk laju data transmisi yang lebih tinggi atau sampai STM4 ya. Bahkan sekarang bisa sampai STM16 ya. Ada yang sampai STM64 sekarang. Isi 8 berisi byte 8 bit dari tributori STM1 pertama, kemudian tributori kedua, ketiga, dan keempat, dan kemudian lagi tributori pertama ya seperti ini. Kemudian demultiplexer menerima semua frame STM itu secara independen ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa sinkronis digital hierarki ini kita lihat di peralatan di sini ya. Jadi di dalam sinkronus digital equipment ini atau peralatan si STH ini kita bisa melakukan proses apa yang disebut dengan add and drop multiplexer ya. Jadi kalau di sini kita mengirimkan optical interface ya STM1 ya, STM4, STM16, STM64 ya.
Nah, ini kemudian bisa dilakukan di sini add and drop ya. Jadi kalau di sini misal kita mau menurunkan lagi ya, turunkan lagi ya. Misal di sini ada jaringan ya dan network tertentu, bisa 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 kita bisa turunkan ya. Dan kita juga bisa ini namanya ini add ya, ini maaf, ini drop ya. Yang ini bisa add. Jadi bisa di dropping, bisa ditambahkan lagi ya, bisa masuk, bisa keluar lagi, bisa dimasukkan lagi, bisa di dropping ya, sesuai dengan desain jaringannya. Nah ini adalah dia akan ada optical interface ya, yang bisa secara independen dia akan STM1, STM4, STM16, STM64 ya. Ini adalah gambarannya peralatan STH bisa bisa melakukan add and drop, jadi bisa menurunkan data sekian-sekian ya, dan juga dia bisa menambahkan lagi add, misal ada data seperti ini dan seterusnya. Ini adalah sinkronus SDH yang dari ETSI ya, atau dari Eropa ya, yang distandarkan oleh Eropa. Kemudian ini adalah tabel antara Sonet dengan SDH. Jadi secara prinsip tadi yang sinkronus optical network itu atau Sonet ya, itu mirip dan kompatibel dengan sinkronus digital hierarki atau SDH ya. Keduanya semula dirancang untuk transmisi kanal-kanal PCM64 ya. Jadi sebenarnya semua dirancang untuk transmisi kanal-kanal suara PCM64 ke BBS. Kalau kita lihat di sini bahwa data rate dari Sonet itu standar Amerika dan koresponden dengan SDH stream atau laju datanya SDH Eropa ini sebenarnya ada kesamaan ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ini kalau menggunakan OC3 ini ya, maaf. Ini kalau OC3 ini dia STS1 sendiri ya, tapi kalau OC3 ini sama ya. OC3 ada STS di mana level level electrical STS3 dengan laju datanya ini sama dengan laju datanya SDH STM1 ya. Kemudian OC3 ini dengan STS 12 lajunya 622,08 itu Mbps sama dengan standarnya laju data SDH STM4 ya. Ini juga sama ya dengan STM4 dan OC192 sama dengan STM64 ya. Jadi ini adalah standar laju datanya Sonet dan korespondensinya dengan laju datanya SDH di Eropa ya. Jadi dia mirip dan kompatibel dengan SDA ya, secara prinsip ya. Ada yang ditanyakan? Pak mau tanya, Ya, tadi kan Bapak jelasin kalau standarnya kan biasanya ada yang dari Amerika sama yang dari Eropa. Nah, ya. kalau misalkan kayak gitu, biasanya yang saya tahu kan kadang ada yang standarisasinya itu nasional. Nah, kalau yang dua ini, berarti Hmm, mereka dua-duanya ini nggak bisa saling apa ya terintegrasi ke apa? Atau yang misalkan cuma yang Amerika ya Amerika doang, Eropa, Eropa itu. hmm. Ya, sistem ini gini, kan. Jadi sebenarnya eh, kan S tapi juga udah pakai SDH sih. Tapi
standar dia kan di bawah standar